Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selamat datang di program Diplomatika Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, perkenalkan saya Pak Woto. Saya akan membantu dan menemani kalian semua untuk belajar bagaimana akuntansi perusahaan dagang, praktek akuntansi perusahaan dagang. Jadi selama 1 semester depan kita akan belajar bagaimana mempraktekkan teknik akuntansi untuk perusahaan dagang. Selama 1 semester depan kita akan belajar banyak cara, banyak teknik yang akan kita pelajari dan kita akan ketemu baik secara online maupun offline dalam total rentang waktu 16 minggu ya. Jadi 16 minggu kita akan ketemu secara rutin setiap sesuai jadwalnya. Baik, karena kondisi seperti sekarang ini, adanya COVID dan sebagainya, dan adanya tuntutan untuk belajar secara online, maka sistem pembelajaran kita akan kembangkan menjadi 2 model, yaitu blended learning. Blended learning dengan konsep pada saatnya nanti kita akan ketemu secara tatap muka mungkin 3 atau 4 kali dalam 1 semester, kemudian yang lainnya kita akan ketemu melalui media online. Kita akan menggunakan kuliah daring atau my class untuk pembelajaran online. Kemudian dalam setiap pertemuan baik offline maupun online, setiap mahasiswa diwajibkan minimal total pertemuannya, total kehadirannya adalah 75%. Untuk tatap muka tidak ada masalah, ada absensi offline ya, ada hard copy absensi. Kemudian untuk absensi online juga akan kita sediakan di media online-nya adalah attendance. Nanti ada yang bisa kalian klik setiap sesinya. Kemudian absensi kehadiran secara online nanti bisa juga dijembatani dengan PA Group ya. Nanti kita juga akan membuat PA Group khusus untuk mata kuliah ini, sehingga setiap perkembangan ketika ada masalah dengan jaringan Anda, kalian bisa komunikasikan. Kemudian conference 2 sampai 3 kali atau 3 sampai 4 kali tergantung nanti kebutuhan mahasiswa dan faktor jaringan. Saya rencanakan 3 sampai 4 kali, nanti bisa menggunakan Teams atau Zoom. Kemudian setiap mahasiswa harus aktif dalam aktivitas baik dalam e-learning maupun dalam kuliah offline ya. Nanti akan ada banyak tugas, ada 3 model penugasan, yaitu kuis, penugasan assignment, dan penugasan dan forum. Materi penugasan harus dikerjakan secara runtut ya. Materi dan penugasan dari mulai sesi pertama sampai sesi terakhir sudah saya buat runtut, sehingga dan saya buat restrict aksesnya sehingga kalian bisa mengerjakan tugas 2 setelah menyelesaikan tugas pertama, dan begitu seterusnya hingga pertemuan terakhir. Oke, selama 1 semester depan kita akan ketemu selama 16 kali tatap muka, 14 kali itu pembelajaran praktik, dan 2 kali evaluasi. Ada materi yang ada 11 langkah sebenarnya, 11 tahap yang perlu kita kerjakan apa saja, tetapi nanti kita bisa gabungkan menjadi beberapa topik besar. Topik pertama nanti kita akan belajar mengenai saldo awal dan neraca saldo awal. Pada sesi pertama sebagian waktu akan kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana RPS, bagaimana model pembelajaran ini, kemudian penjelasan skenario kasus dari modul praktikum dan penugasannya. Kemudian sebagai pondasi untuk masuk ke sesi berikutnya, maka kalian harus mengisikan. Nanti kita akan bantu, kita bimbing bagaimana mengisikan saldo awal, buku besar, buku pembantu utang dan piutang, buku persediaan, dan neraca saldo awal. Direkapitulasi neraca saldo awalnya. Kemudian
topik 2 yaitu jurnal umum, buku besar dan buku pembantu serta saldo neraca saldo sebelum penyesuaian. Topik ini kita pecah menjadi 7 sesi pertemuan, di mana nanti ada sekitar 70 kasus transaksi dan 10 kasus transaksi penyesuaian. Nah, selama 8 sesi, mulai selama 7 sesi, jadi sampai sesi 8, jadi sesi 2 sampai 8, nanti kita akan belajar bagaimana memahami menganalisa transaksi, kemudian mengentry ke dalam jurnal sesuai dengan jurnal yang dibutuhkan, kemudian memposting data itu ke buku besar dan buku pembantu, dan ketika nanti ada kaitannya dengan buku persediaan maka kita juga akan posting ke buku persediaan. Jadi mulai transaksi dari tanggal 1 sampai 12 kemudian dan seterusnya. Dan ingat, ini juga berlaku hukum berurutan. Jadi tidak bisa transaksi 2 dikerjakan sebelum transaksi 1 karena nanti saldonya akan kacau. Jadi akuntansi itu mengenal berurutan. Jadi pencatatannya dengan sistem berurutan. Jadi akan menimbulkan saldo yang salah ketika ada transaksi yang terlewat. Kemudian secara penugasan tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa tugas akan saya dalam 3 bentuk. Yang pertama assignment, mungkin penugasan yang sifatnya manual atau penugasan yang akan dikumpulkan, kalian mengerjakan sesuatu kemudian dikumpulkan lewat media online atau portal pembelajaran di MyClass. Kemudian kuis juga ada di MyClass. Kemudian tugas forum juga ada di MyClass. Jadi tugas-tugas ini saya sediakan, penugasannya sudah ada di MyClass. Kemudian kalau kuisnya juga kalian bisa kerjakan. Nanti ada petunjuknya berapa kali kalian boleh mengulang kuis itu. Kemudian untuk forum ini adalah aktivitas diskusi sebenarnya. Nanti akan saya akan melemparkan satu isu atau bahan diskusi atau materi diskusi, atau mungkin kalian yang akan melemparkan satu materi diskusi, boleh. Nanti yang jelas di situ akan ada komunikasi sehingga saya bisa melihat sejauh mana kemampuan kalian. Semakin banyak tanggapan atau pendapat atau sanggahan yang jelas, semakin banyak kalian beraktivitas di forum itu, maka nilai kalian akan semakin bagus. Kemudian apalagi? Oke, di akhir sesi atau topik 2 ya, topik 2 di sesi 8 nanti kita akan membuat neraca saldo penyesuaian. Kemudian sesi 9 ini mengerjakan ya. Sesi 9 dan sesi 10 ini bagian dari topik 3. Sudah masuk setelah neraca saldo sebelum penyesuaian dibuat, maka ada satu kondisi yang data-data di akhir bulan itu yang perlu disesuaikan. Maka ini kita akan lakukan penyesuaian dengan jurnal penyesuaian, kemudian itu kita posting lagi ke buku besar dan buku pembantu, baik pembantu utang, piutang, atau kalau ada yang terkait dengan persediaan maka kita akan posting juga ke persediaan. Kemudian setelah semuanya transaksi penyesuaian sudah kita masukkan, maka sesi 10 kita akan belajar membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Topik 4. Nah, topik 4 berikutnya yaitu untuk sesi 11 dan sesi 12. Ini kita akan belajar membuat laporan rugi laba. Jadi setelah dibuat neraca saldo penyesuaian baru laporan rugi laba atau baru laporan keuangan bisa dibuat. Laporan keuangan itu biasanya diawali dari rugi laba, karena memang rugi laba sumber nanti laba atau rugi akan merubah modal atau ekuitas perusahaan, dan ekuitas perusahaan yang baru ini akan merubah posisi keuangan atau neraca perusahaan. Jadi pembuatannya mulai dari rugi laba, perubahan ekuitas dan posisi keuangan harus untut, kembali lagi harus untut. Kemudian topik 5 di akhir. Jadi kita akan melakukan penutupan penutupan laporan dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah tutup buku. Ini bukan berarti bahwa kita memisahkan antara transaksi sebelumnya
dengan setelahnya, tidak, tetapi kita membatasi bahwa akuntansi adalah suatu proses yang dilakukan dalam periode tertentu. Laporan akuntansi pada periode tertentu ada batasannya dari mulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa. Ini yang kita lakukan. Jadi untuk memisahkan angka sehingga kinerja bisa diukur. Jadi ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan berapa sih labanya per 31 Desember 2020 misalkan. Nah, bukan berarti kemudian 2021 mulai sesuatu yang baru, tidak. Tetapi ini melanjutkan. Jadi akuntansi melanjutkan. Saldo akhir 2020 menjadi saldo awal 2021. Begitu juga saldo bulanan. Saldo akhir Januari menjadi saldo awal Februari dan seterusnya. Baik, ini ada sesi ke-14 yaitu evaluasi capaian pembelajaran dan evaluasi, dan 4.15 itu nanti kita ada evaluasi soft skill. Nah, mohon maaf, untuk jurnal penutup dan neraca saldo ini sebenarnya dua sesi yang perlu kita lakukan. Nah, jadi ini cukup logikanya cukup, reasoningnya cukup sedikit rumit, maka kita mungkin akan memecah menjadi dua sehingga nanti sesi 13-14 jurnal penutup, 15-16 evaluasi pembelajaran soft skill dan hard skill. Total nanti dijumlah menjadi 100. Masing-masing penugasan ada poinnya dan masing-masing aktivitas ada poin penilaiannya. Baik, secara framework seperti itu. Baik, sebagai penjelasan awal tentang mata kuliah ini, gambaran dasar overview tentang mata kuliah ini kita akhiri sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.